Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya mahasiswa sekalian di kelas Fisika Dasar edisi hari Rabu ya 19 Desember 2021. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja mulai. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas terkait gaya ya, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai force ya. Sehingga nanti simbol ya atau lambang yang digunakan untuk besaran gaya itu adalah F ya. Jadi force F gitu ya. Nah, definisi daripada gaya itu apa sih sebenarnya gitu ya. Ya, jadi saya tidak akan menuliskan definisi secara kata-kata ya, tapi saya akan coba gambarkan sebuah diagram atau sebuah gambar simpel sederhana yang mana itu akan saya coba untuk sebagai sarana definisi daripada gaya. Nah, nanti silakan bisa mewujudkan dalam bentuk tulisan masing-masing gitu ya. Nah, jadi katakanlah ini ada lantai gitu ya, kemudian di sini ada benda ya, katakanlah balok atau apapun itu gitu ya. Nah, benda ini dalam kondisi diam gitu ya. Nah, tentu ya kalau kita ingin menggerakkan benda ini ya entah ke kiri ke kanan atau kita akan angkat, maka kita perlu sesuatu. Ya. Nah, apakah sesuatu itu? Nah, sesuatu itu yang dikatakan sebagai gaya gitu ya. Nah, gaya itu ya atau force ya itu termasuk besaran vektor ya. Vektor. Jadi kalau udah ngomong vektor, berarti kita juga akan berbicara terkait arah dan besar ya. Arah dan nilai ya. Nah, jadi kalau kita memberikan gaya ya, pada suatu benda, maka kita harus juga memperhitungkan arahnya ya. Jadi kalau misalnya ada benda, kemudian kita beri gaya ke arah sini, ya, ke arah kanan ya, Pak dalam gambar ini, nah, berarti kita memberikan gaya sebesar F ya, kepada benda ini ya, searah dengan sumbu X positif ya, karena kalau sumbu itu kan X dan Y ya, kalau ke kanan ya berarti dia gayanya positif gitu ya. Atau kalau mau lebih tepat lagi kita menyebutnya dia bergerak ke arah sumbu X positif. Nah, itu lebih lebih apa ya, lebih ilmiah gitu ya. Kalau ke kanan ke kiri kan tergantung ya. Nah, saya berhadapan gitu ya, misalnya dengan teman saya, ketika saya berbicara ditarik ke kanan, maka di hadapan dia itu ke kiri gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sumbu X positif ya digambar, ya nanti insya Allah tetap akan satu apa namanya satu persepsi gitu ya. Ya, atau mungkin bisa juga ke arah timur barat gitu ya, karena itu sudah sesuai gitu ya. Tapi saya sarankan juga kalau dalam dunia akademik ya, seperti di perguruan tinggi ya kita menggunakan kata-kata searah dengan sumbu positif X atau searah dengan sumbu negatif ya atau positif Y gitu ya. Nah, nanti ketika kita berbicara dengan rekan kerja kita yang juga sama-sama lulusan perguruan tinggi, ya nggak ada masalah gitu ya. Karena juga apa yang mereka pelajari juga sama seperti apa yang kita pelajari. Gitu ya. Nah, kalau gambaran seperti ini ya, ini kan panahnya seperti ini, dia berarti ditarik gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini ditarik gitu ya. Nah, kalau misalnya diagramnya atau gambarnya seperti ini, ya berarti dia didorong gitu ya. Nah, inilah kenapa kadang kalau kita menulis atau menggambarkan vektor itu kata kerjanya juga harus diperhatikan ya. Dia ditarik atau didorong gitu ya. Dia diangkat ya diangkat atau didorong dari bawah. Nah, itu kan gambarnya pasti berbeda gitu ya. Nah, jadi ketika nanti dalam kenyataan ya kita harus jelas gitu ya. Kalau kita bilang bahwa benda ini ditarik ya, maka ketika kita berkomunikasi dengan gambar ya garisnya adalah garis yang ditarik ya, bukan didorong gitu ya. Karena nanti ini akan ada hubungannya dengan salah satu mata kuliah ya yang ada di semester 2 gitu ya. Nah, mekanika kekuatan bahan ya, atau mungkin di statika struktur juga sudah masuk gitu ya. Jadi beda ya antara tarik dan tekan ya. Karena kalau ditarik
ya berarti benda itu ditarik gitu ya. Kalau ditekan, maka benda itu ya mendapatkan kompresi. Jadi maknanya berbeda ya. Karena benda itu juga ada yang atau material ya, ada yang cocok untuk ditarik, ada yang cocok untuk ditekan. Ya, kayak misalnya baja ya, baja itu dia akan cocok untuk menahan beban tarik ya. Tapi kalau baja itu digunakan untuk beban tekan itu nggak cocok ya. Kalau beban tekan itu cocoknya beton ya. Itulah kenapa kalau di teknik sipil ya, karena mereka bermain di bidang teknik sipil ya, itu kan bebannya tekan. Nah itu mereka banyak menggunakan istilah ditekan. Ya. Tapi kalau di teknik mesin ya, kebanyakan itu ditarik ya. Jadi harus apa namanya harus jelas gitu ya arah daripada vektor atau gayanya itu gitu ya. Oke ya, jadi itu ya definisi gaya ya. Silahkan ditulis di catatannya ya, maksud dari apa yang saya katakan itu apa. Tapi intinya adalah gaya itu seperti itu gitu ya. Oke ya. Nah itu adalah gaya ya. Nah ketika kita berbicara gaya ya, itu kan gaya itu kan besaran ya. Nah sekarang satuannya apa gitu ya atau unit ya. Nah satuan ya atau unit ya. Kalau satuan kan bahasa Indonesia, kalau unit bahasa Inggrisnya satuan gitu ya. Nah jadi gaya itu satuannya adalah Newton ya. Jadi Newton itu kan nama orang ya, jadi satuannya adalah Newton ya. Tapi kalau ditulis di artikel ilmiah gitu ya, atau kita ingin menuliskan 10 Newton, itu maka kita cara menulisnya adalah 10 N. Ya. Jadi jangan 10 Newton, jangan tapi 10 N. Jadi N di sini adalah satuan ya. Nah, Newton ini adalah nama orang ya, Isaac Newton ya. Jadi ini salah satu A-nya 2 ya. Ya, salah satu ilmuwan fundamental ya, abad ke-16 ya. Jadi waktu itu ya jadi Newton ini sedikit cerita ya tentang Newton. Nah, semoga bisa kita ambil manfaatnya gitu ya. Jadi Newton itu waktu itu dia kuliah di Cambridge ya, di Inggris, dan dia terkenal sebagai orang yang jenius ya. Dan dia juga menghabiskan banyak waktunya untuk berpikir gitu ya. Kalau kita kan menghabiskan waktunya di sosial media ya. Tapi kalau Newton dia menghabiskan waktunya untuk berpikir. Nah, kemudian pada waktu itu ada pandemi juga ya. Waktu itu ada pandemi, saya lupa namanya apa ya. Pandeminya coba dicek ya, pandemi apa yang apa namanya menyerang pada zaman Newton hidup gitu ya. Kalau tidak salah apa ya flu spa ya lupa lah saya lupa ya nama pandeminya. Tapi istilahnya tapi pandeminya itu berhubungan dengan penyakit-penyakit seperti flu gitu ya. Nah, kan kalau kalau kita lihat sejarah itu kan pandemi berulang 100 tahun sekali ya. Jadi sekarang itu pandemi COVID ya. 100 tahun yang lalu itu juga ada pandemi gitu ya. Nah, pandemi itu sebenarnya berulang gitu ya. Karena mutasi virus itu adalah sesuatu hal yang sunatullah gitu ya. Tinggal bagaimana kita berkembang ya. Kita semakin lebih kuat dari mutasinya atau kita yang semakin atau kita kalah kalah bermutasi gitu ya untuk melawan mutasi virus di masa depan. Nah, ketika itu ada pandemi, kemudian di lockdown ya selama kurang lebih 2 tahun. Nah, disitulah ya Isaac Newton menghabiskan waktunya untuk belajar ya untuk memikirkan alam dan akhirnya dia bisa menemukan apa namanya temuan-temuan teoritis gitu ya terkait fisika ya. Nah, yang salah satunya adalah ada hukum Newton ya. Nanti akan kita bahas di page selanjutnya. Gitu ya. Jadi ada hukum Newton yang mana dia itu mendapatkan ilham atau mendapatkan konsep-konsep terkait itu ya saat dia menjalankan lockdown ya. Jadi 2 tahun lockdown dia sudah bisa menghasilkan banyak penemuan. Nah, ini kita bandingkan dengan kita ya. 2 tahun apa yang sudah kita perbuat gitu ya. Ya paling cuma naik ranking Mobile Legends gitu ya. Itu kan bukan pencapaian yang harus dibanggakan ya. Karena ya mungkin baik tapi untuk diri sendiri gitu ya. Karena mungkin dengan naiknya ranking dihormati oleh temannya gitu ya. Tapi itu kan hanya dalam komunitas yang kecil gitu ya. Tapi kalau di Einstein apa di Newton ya dia bisa menjadi salah satu bapak apa fisika dunia ya. Dan juga yang bagus dari Newton itu adalah bahwa dia menyadari bahwa ilmunya itu bukan dia dapatkan sendiri. Jadi salah satu quote dari Newton adalah
dia berdiri ya, di atas pundak para raksasa. Ya. Yang dimaksud raksasa ini siapa? Adalah ilmu pendahulu, ya, yang mana ilmu pendahulu itu adalah orang-orang dari orang-orang Islam ya, yang kebanyakan hidup di zaman dinasti Abbasiyah ya. Pada waktu itu memang ilmu pengetahuan lagi luar biasa ya, berkembang di Jazirah Arab ya pada masa dinasti Abbasiyah ya. Nah, jadi itu ya terkait Newton gitu ya. Nah, ini ya satuannya daripada gaya yaitu adalah Newton ya. Tapi penulisannya bukan 10 Newton ya, tapi 10 N ya, atau mungkin 2,5 N ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, selain Newton ya juga ada satuan lain ya. Nah, satuan lainnya adalah kilogram meter per second kuadrat ya. Nah, jadi sebenarnya kilogram meter per second kuadrat ya, itu adalah Newton ya, tapi ini adalah satuan yang lebih panjang. Nanti ada gitu ya. Kenapa kok bisa ada satuan semacam ini gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana bisa menemukan satuan semacam ini gitu ya. Oke ya, itu dari definisi gitu ya, definisi gaya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oh ya, ini kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa ditahan dulu gitu ya, karena sepertinya saya akan cepat gitu ya pada pertemuan ini karena saya jam 10 ya ada rapat gitu ya. Jadi dan materinya cukup banyak ya yang harus saya kejar dan saya habiskan di pertemuan ini. Kalau mau nanya nanti bisa di psikologi, tapi kalau butuh cepat dijawab bisa japri saya via nomor pribadi ya. Kalau sekprodi itu nanti untuk urusan yang lain. Oke. Nah, ya itu tadi terkait awalan ya, perkenalan terkait gaya gitu. Nah, sekarang kita akan membahas terkait hukum Newton ya. Oke, hukum Newton ya. Nah, ini mungkin sudah sering dipelajari ya, atau mungkin dihafal ya dari SMP, SMA gitu ya, atau mungkin bahkan SD ya tergantung kurikulumnya sekarang. Tapi kita akan coba untuk membahas lebih dalam ya, memaknai apa yang kita hafal gitu ya. Ibaratnya kalau dulu kita membaca atau hafal surat Al-Fatihah gitu ya, sekarang saatnya kita melakukan tafsir, bukan tafsir ya, memaknai tafsir gitu ya, memaknai apa sih yang terkandung di dalam Al-Fatihah. Itu sama ya. Jadi mungkin dulu kita banyak menghafal ya hukum Newton 1, 2, 3 itu apa. Nah, sekarang kita coba untuk lebih mendalami lagi ya, apa sih maknanya gitu ya. Kenapa kok harus ada hukum Newton 1, 2, 3 gitu ya. Oke, jadi ada 3 ya. Ada 3 ya. Nah, hukum Newton yang pertama ya. Hukum Newton yang pertama itu adalah konsep kelembaman ya. Lembam ya, bukan lebam ya. Kelembaman ya. Jadi kalau kelembaman. Kalau lebam itu artinya saya dipukul orang, kemudian saya ada bekas hitam, itu lembam ya. Lebam ya. Kalau kelembaman itu adalah sifat mempertahankan posisinya ya. Sifat mempertahankan posisi ya. Nah, yang dimaksud dengan posisi itu apa ya? Ada 2 yang dimaksud. Posisi yang pertama adalah posisi diam, dan yang kedua adalah bergerak konstan ya. Konstan yang di sini adalah kecepatan. Nah, jadi ada sebuah benda gitu ya, misalnya ada sebuah benda, katakanlah bola gitu ya. Nah, ini dalam kondisi diam. Maka bola ini akan tetap diam selamanya sampai ada gaya yang menyebabkan dia bergerak. Ya, jadi lembam itu adalah ketika suatu benda ya, tidak diberikan gaya, maka dia akan mempertahankan posisinya. Nah, yang pertama adalah posisi diam. Ya, benda ini akan selamanya diam kalau tidak ada sesuatu yang menggerakkan. Gitu ya. Nah, ini adalah konsep daripada kelembaman. Atau juga ketika bergerak konstan. Ya. Katakanlah di sini ada atau planet gitu ya, planet bumi ya. Nah, ini ada bumi. Nah, bumi kan dia berevolusi ya, mengitari matahari. Nah, dia kan juga
Nah, kecepatannya adalah konstan gitu ya. Karena kalau kecepatannya semakin lama semakin cepat, wah bisa kacau kehidupan kehidupan di dunia ini ya. Karena segalanya akan bergerak tidak teratur ya. Nah, kita punya angin gitu ya, kita punya siklus musim panas, musim dingin ya, selama ya kalau di Indonesia 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim apa namanya hujan, itu kan terjadi karena bumi berevolusi ya mengitari matahari dengan kecepatan yang sama ya selama miliaran tahun gitu ya. Nah, kecepatan yang sama ini menyebabkan segalanya teratur ya. Ini kita tidak berbicara global warming ya. Kalau global warming sudah beda gitu ya. Tapi kalau katakanlah kita tidak ada global warming, maka kemarau dan apa namanya kemarau dan musim hujan itu akan senantiasa eh, sama terus gitu ya. Jadi kecepatannya karena kecepatan revolusinya sama, maka semuanya teratur gitu ya. Nah, bumi itu dia akan tetap ya bergerak secara konstan ya. Ini V-nya ya, V sama dengan konstan ya. Kenapa? Karena tidak ada gaya yang menyebabkan bumi itu apa namanya yang tidak ada gaya yang menyebabkan bumi itu berevolusi eh, lebih cepat lagi gitu ya. Jadi tidak ada gaya yang apa namanya tidak ada gaya yang menyebabkan bumi itu lebih cepat ya. Jadi apa namanya bumi itu bisa mempertahankan kecepatannya gitu ya. Jadi konstan ya karena tidak ada gaya dari luar gitu ya yang menyebabkan bumi itu tidak bertambah atau berkurang kecepatannya. Jadi dia tetap konstan. Yang mana di sini ya akselerasinya sama dengan 0 gitu ya. Nah, mungkin lain ceritanya kalau misalnya satu saat bumi dihantam meteor gitu ya, dihantam meteor yang besarnya sebesar bulan. Nah, itu pasti akan menyebabkan bumi itu bergerak tidak lagi konstan ya, entah dia melambat atau tambah cepat gitu ya. Nah, itu mungkin kiamat akan terjadi ya. Dan ketika bumi itu tidak berevolusi, maka dia akan tertarik ke matahari gitu ya. Nah, jadi dia akan semakin lama, bumi semakin lama semakin dekat dengan matahari. Nah, mungkin simulasi kiamat seperti itu gitu ya. Nah, bumi itu bisa mempertahankan jaraknya terhadap matahari karena dia berputar konstan gitu ya. Kalau buminya diam, ya, kalau buminya diam itu sudah pasti ketarik sama matahari gitu ya. Ya, ini salah satu kebesaran Allah ya. Ya, beliau kok beliau dia ya, dia menjaga segala sesuatunya konstan ya sehingga orang-orang itu bisa belajar ya. Fisika itu kan sesuatu yang konstan ya. Ada rumusnya dan sebagainya gitu ya. Ya, tapi kadang tidak tapi kadang jadi kompleks ya. Kompleks karena banyak banyak rumus yang harus kita padukan ya. Tapi tetap ya setiap rumus itu adalah hal yang konstan gitu ya. Ya, jadi itu prinsip daripada hukum Newton yang pertama ya terkait kelembaman ya. Intinya kalau dia diam, dia akan selamanya diam. Kalau dia bergerak konstan, maka dia akan selalu bergerak konstan hingga pada saatnya ada gaya yang menyebabkan benda itu bergerak atau melambat ya atau apapun itulah. Oke ya, itu adalah hukum Newton yang pertama. Ya kayak orang mager ya, orang mager itu kalau tidak ada semangat ya dia akan mager selamanya gitu ya. Waktu mager kemudian ya kalau tidak ada panggilan kuliah atau tidak ada panggilan dosen ya mungkin yang mager itu akan selamanya mager gitu ya. Jadi konsep kelembaman itu ya mager gitu ya. Atau orang yang bergerak gitu ya. Kalau dia bergerak terus gitu ya, maka dia akan cenderung tetap bergerak terus gitu ya, sampai ada sesuatu yang menyebabkan dia berhenti. Gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah hukum Newton terkait ini ya. Nah, sigma F ya sama dengan MA ya. Nah, ini sebenarnya sigma ini maksudnya penjumlahan ya, ini sigma ya. Nah, ya sigma E besar gitu ya. Ya E tapi bahasa tulisan Yunani ya. Jadi sigma itu adalah total ya, total gaya ya. Kan gaya kadang tidak hanya satu ya, tapi dia merupakan kombinasi dari berbagai macam gaya gitu ya. Jadi misalnya ya, misalnya ini ada benda, saya
ada yang narik gitu ya ke arah kanan 10 Newton ya. Kemudian ke kiri 3 Newton ya. Nah, maka sigma F-nya sama dengan ya 10 ya, karena dia positif ya, minus 3 ya, berarti positif 7 ya. Nah, berarti benda ini akan bergerak ke arah kanan dengan gaya total atau gaya resultan ya, sigma itu juga resultan maksudnya adalah 7 Newton gitu ya. Atau mungkin ketika bendanya seperti ini ya, dia diangkat oleh orang dengan gaya 15 Newton, tapi di bawahnya ini ada orang yang nahan ya, yang nahan adalah 5 Newton. Nah, berarti sigma F-nya adalah, ini sigma Fx ya. Nah, ini sigma Fy, berarti gimana? Positif 15 ya, kemudian negatif 5. Nah, berarti 10 Newton ya. Positif ya. Oh ya, besok kalau ujian jangan lupa senantiasa memberi ini ya, arah gini ya. Nah, ini maksudnya 7 Newton ke arah sumbu positif X ya. Nah, kalau untuk yang ini ya, dia ke atas. Ya, dia ke atas karena dia ke atas. Nah, itu ya, jadi resultan ya. Kemudian juga ada kalau misalnya resultannya seperti ini ya. Nah, ini saya titik-titik, kemudian ketemu di tengah dan dia membentuk sudut 90 derajat. Ya, nah, katakanlah di sini misalnya ke atas diangkat menggunakan gaya 4 Newton, kemudian ke kanan itu diangkat, ke kanan ditarik ya, karena ditarik ya, ditarik menggunakan apa namanya gaya 3 Newton ya. Nah, berapakah sigma F-nya ya atau resultannya gitu. Nah, resultannya adalah, nah ini pakai Pythagoras ya, kayak yang kemarin di kecepatan itu ya. Jadi ini pakai Pythagoras, ya, berarti sigma F ya, sigma F kuadrat ya, itu sama dengan ini Fx ya. Ya, ini adalah Fy. Ya. Berarti Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ya. Nah, Fx-nya adalah 3 kuadrat ditambah Fy-nya berapa? 5 kuadrat ya. Berarti 9, oh kok 5 sih? 4 ya. Tambah 16 ya, berarti 25. Ini adalah F sigma F kuadrat ya. Berarti untuk F-nya sendiri adalah 25 diakarkan ya, berarti 5 gitu ya. Nah, ini 5 Newton. Nah, ini ya, 5 Newton. Jadi arahnya dia, nah ini arahnya belum tahu kita kemana ya arahnya ya. Nah, jadi ini baru tahu sigma F-nya. Nah, caranya ketahui arahnya gimana? Ya lagi kayak kemarin ya pakai Arkes itu ya. Arkes tan Fy dibagi Fx ya. Karena kan kemarin kan Arkes tan yang Y dibagi yang Y ya. Yang Y dibagi yang X ya. Kalau kecepatan berarti Vy dibagi Vx. Kalau gaya ya berarti Vy ya dibagi Vfy dibagi Fx ya. Berarti ini Arkes tan ya. Y-nya berapa nih? 4 ya. 4, X-nya 3. Ya. Oke, nah ini pakai ini ya. Nah ini ya, pakai Simbolab Arkes tan. Ya, ketik aja. Arkes tan pembagian ya. 4 bagi 3 ya. Berapa ini? Nah ini ya. Kita pakainya degree ya, 53,13. Berarti ini kan untuk mencari sudut ya. Nah, berarti theta sama dengan 53, berapa nih? 13 ya. 13 derajat. Nah, berarti ini arahnya kalau saya gambarkan ya. Nah, ini kan tadi gaya yang ini ya.
yang 3 Newton. Kemudian ini ke atas, ini yang 4 Newton. Nah, resultannya adalah, saya gambar pakai merah ya. Nah, ini resultannya ya. Nah, ke sini nih. Ini 5 Newton. Nah, tetanya yang di sini ya. Nah, di mana sudutnya adalah 53,13 derajat ya. Benar nggak tadi? Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya kalau kita menghitung resultan ya. Nah, jadi ini kita baru bahas sigmanya ya, masih ada MA-nya yang belum kita bahas. Ya, jadi ini hanya sekilas ya, sekilas untuk menghitung terkait resultan gaya. Karena pada kenyataannya resultan gaya itu apa namanya, nggak cuman dua gitu ya, nggak cuman dua aja ya, tapi bisa kemana-mana gitu ya. Nah, misalnya narik kapal ya, atau apa ya yang ini ya. Ya misalnya narik narik kapal ya. Oh enggak, narik ini ya. Jadi ada kapal besar narik kapal kecil gitu ya. Nah, itu kan misalnya ini kapal ya dari atas gitu. Ini kapal ya. Ini kapal. Nah, kemudian ada dua misalnya ya. Oh iya, misalnya ini kayak oil rig gitu ya. Oil rig itu kilang minyak yang ada di tengah pantai, tengah laut. Itu kan dia kan terapung ya. Ya, jadi dia itu bisa digeser-geser itu. Nah, cara untuk geser apa namanya? Geser kilang minyaknya itu kan ditarik ya pakai kapal itu ya. Nah, nanti kan bisa dihitung tuh. Ini ada, nah ini kilang minyaknya ya. Nah ini kilang minyaknya gitu ya. Nah ini kan harus sesuai perhitungan ya. Jadi mana nih kalau misalnya arahnya nggak tepat kan nanti si siapa namanya kilangnya tidak tertarik sesuai dengan keinginan. Gitu ya. Jadi harus diperhitungkan setiap kapal ini dia berkontribusi dalam berapa giganewton ya, karena besar pasti ya. Nah, jadi harus diperhatikan gitu ya. Kalau semuanya sama-sama, misalnya kalau semuanya sama-sama memberikan gaya yang sama, itu nanti bisa jadi malah tidak efektif ya. Jadi harus apa namanya, harus diperhitungkan ya. Ini contoh ya, contoh kapal menarik kilang minyak ya. Ya, kalau ini udah bukan fisika dasar ya, pasti banyak hal yang harus diperhitungkan. Tapi kalau mau dibuat simpel, ya maka ini adalah salah satu aplikasi fisika dasar ya, sedasar-dasarnya. Walaupun ketika di dunia nyata pasti tidak hanya fisika dasar ini saja yang dipakai ya, bermacam-macam ya. Ada kekuatan material, karena kan ini pakainya rantai ya. Nah ini kan pasti masuk ke materialnya gitu ya. Belum lagi nanti kalau misalnya di laut kan dia korosi ya, itu masuk lagi ilmu korosi begitu ya. Dia kan juga pakai mesin ya, kira-kira apa berapa bahan bakar yang diperlukan. Nah, itu kan pasti ada perhitungannya ya. Oke ya. Oh ya, ini jadi adalah yang terkait apa namanya? Yang kedua ya, terkait hukum Newton kedua. Tapi baru sigma F-nya saja ya, padahal kita masih punya M dan kali A ya. M ini apa ya? Jadi M ini adalah massa ya. Jadi massa benda ya. Massa benda. Nah, satuannya adalah kilogram ya. Nah, sedangkan yang A ini adalah percepatan ya. Percepatan satuannya adalah meter per second kuadrat ya. Nah, itulah kenapa tadi ketika M kalikan A itu kan maksudnya yang saya taruh di atas. Nah, ketika F kalikan A ini kan apa namanya? Massa ya. Massa kan satuannya kilogram. Nah, ini kilogram dikalikan dengan satuannya percepatan ya, meter per second kuadrat. Inilah yang saya tadi katakan bahwa satuan daripada gaya itu tidak hanya Newton, tapi juga kilogram kali meter per second kuadrat ya. Nah, ini sama saja ya, sama saja dengan Newton. Jadi 1 Newton
itu sama dengan 1 kilogram meter per second kuadrat. Jadi sama aja ya. Jadi nah biasanya kalau di ujian pendadaran ditanya gitu ya. Ditanya bedanya apa? 1 Newton dan bedanya apa? Newton dan kilogram meter per second kuadrat. Nah, kalau misalnya menjawab, "Oh, ada Pak bedanya." Wah, itu pasti dikejar itu. Bedanya apa? Padahal nggak ada bedanya gitu ya. Jadi ya dijawab saja. Ya, "Oh, nggak ada bedanya Pak. Orang Newton itu sama dengan kilogram meter per second kuadrat." Nah, kemudian nanti diminta apa namanya? Diminta buktinya apa gitu ya. Gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah dengan ini ya, simpel ini ya, cuma dua baris gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk hukum Newton yang ke apa namanya? Kedua gitu ya. Nah, sebenarnya hukum Newton yang kedua itu ada kata-katanya ya. Kalau yang tadi hukum Newton pertama itu kan ini ya kata-katanya, sifat mempertahankan posisi ya, baik dia diam ataupun bergerak konstan ya. Nah, sedangkan kalau untuk definisi kata-kata ya, definisi definisi hukum kedua Newton ya, itu kan tadi ini ya, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A ya. Nah, ini kan bisa kita rubah-rubah gitu ya. M-nya yang tadi di sebelah kanan, saya pindah ke sebelah kiri ya. Jadi sigma F ini adalah M ya. Nah, M-nya kan sebelah kiri ya. Atau kalau mau saya rapikan, A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Nah, ini maksudnya apa gitu ya? Maksudnya gini ya. Ini kalau saya buat kata-katanya ya. Untuk membuat benda bermassa M ya, bergerak dengan percepatan A, maka butuh gaya sebesar F. Nah, ini definisinya gitu ya. Jadi mungkin dulu kita hanya menghafal F sama dengan M kali A ya. Dan kita menggunakan itu seperti perkalian anak SD gitu ya. Oh, M kali A, kalau M-nya 2, A-nya 3, maka F sama dengan 6. Nah, itu kan perkalian anak SD gitu ya. Ya, itu benar ya, F sama dengan M kali A. Tapi coba kita untuk pahami lagi gitu ya. Ketika kita ada di perguruan tinggi, yang pasti cara kita memahami M kali A berbeda dengan cara kita memahami M kali A ketika kita SMP gitu ya, atau SD malahan gitu ya. Jadi maksud dari hukum kedua Newton ya, bahwasanya untuk membuat benda bermassa M ya, bermassa M bergerak dengan percepatan A, maka butuh gaya sebesar F ya atau sigma F gitu ya. Nah, jadi contohnya kayak gini gitu ya. Kita punya benda gitu ya. Kita punya benda. Nah, benda ini katakanlah beratnya, masanya ya, masanya adalah 10 kilogram ya. Ya. Nah, sebenarnya ketika saya menggambar benda, kemudian saya tulis apa namanya angka 10 kilogram di dalam benda, itu maksudnya bahwa yang saya maksud adalah massa gitu ya. Karena salah gitu ya kalau misalnya saya membuat benda, kemudian saya tulis M sama dengan 10 kilogram. Nah, ini sebenarnya cara menggambar yang salah ya. Karena M-nya dituliskan di luar ya. Yang benar adalah seperti ini gitu ya. Nah, ini cara menggambar ya. Jadi ketika nanti menggambar apa ya, lagi gambar proyek atau apalah gitu ya. Nah, itu kalau bisa ketika kita gambar itu, ya, karena kita berbicara soal massa, ya, ketika kita berbicara soal massa, maka alangkah baiknya massa itu kita tulis di dalam sini ya, M sama dengan 10 kilogram ya, atau M sama dengan berapa kilogram gitu ya. Karena massa itu adalah sesuatu sifat yang dimiliki oleh benda itu, sehingga agak sehingga tidak pas ya, kurang tepat kalau misalnya kita menuliskan M itu di luar gambar gitu ya.
Ya ini hanya ini ya, hanya apa namanya, aturan gitu ya. Tapi mumpung ini masih awal-awal ya, masih mahasiswa baru, maka biasakan ketika kita menggambar apa namanya, menggambar benda, kemudian kita ingin ungkapkan bahwa benda itu punya massa sekian, maka massa itu dituliskan di dalam gambar itu gitu ya. Ya ini hanya apa ya, dia mengajari cara yang benar gitu ya, biar nggak salah, walaupun walaupun simpel ya, walaupun hal yang sepele, tapi nanti semakin banyak hal-hal sepele yang salah, ujungnya juga jadi hal yang besar gitu ya. Nah ini ya, M sama dengan 10 kilogram. Artinya apa? Massa dari benda ini adalah 10 kilogram. Kemudian saya ingin membuat agar benda ini dia bergerak gitu ya. Dia bergerak ke kanan misalnya dengan percepatan apa namanya? Berapa ya? 2 meter per second kuadrat. Kira-kira saya butuh berapa gaya ya? Kira-kira saya butuh berapa gaya sehingga bisa menyebabkan 10 kilogram ini memiliki percepatan 2 meter per second kuadrat gitu ya. Nah, kita pakai ini tadi gitu ya. Nah, berarti sigma F ya, karena katakanlah ini F-nya cuma 1 ya. Jadi misalnya F sama dengan berapa gitu ya. M dikalikan dengan A ya. Nah, M-nya adalah 10 kilo dan A-nya adalah 2. Nah, 20 Newton. Oh, ternyata gitu ya. Kalau saya ingin menggerakkan benda bermassa 10 kilogram ya, dengan 10 kilogram supaya dia bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, maka kita butuh gaya sebesar 10 kali 2 gitu ya, atau 20 Newton gitu ya. Nah, ini ya gitu ya. Jadi nah kadang-kadang ini itu dipakai untuk misalnya meluncurkan roket gitu ya. Roket itu kan gini ya, prinsip kerja roket gitu ya. Itu kan ini misalnya peluncuran roket gitu ya. Nah, ini kalau gambarnya jelek maaf ya. Ah, jelek banget. Roket ya. Eh, ya roket gitu ya. Nah, ini roket gitu ya. Kemudian dia terbang roketnya gitu ya. Nah, roket ini terbang itu kan pasti pada titik tertentu dia akan berputar gini ya. Nah, eh, akan semacam belok gini ya. Belok gini ya. Jadi dia tidak selalu ke atas ya. Tapi dia akan melakukan semacam pembelokan ya, pembelokan. Nah, berarti kan ada masa di mana roket ini gitu ya. Ini misalnya bumi ya. Ini bumi. Nah, ini kan dia gerakannya kan gerakan seperti gerakan parabola kemarin ya. Jadi dia roket gitu ya. Dia terbang kemudian pada titik tertentu dia akan melakukan semacam ini ya. Nah, nah, para rocket engineer ya atau insinyur-insinyur yang bekerja di roket gitu ya. Mereka harus bisa mencapai percepatan ya, mencapai percepatan yang mana menyebabkan roket itu tidak jatuh ke bumi gitu ya. Karena kalau misalnya kan roket bisa habis ya kecepatannya. Jadi apa namanya? Jadi kalau kalau apa roketnya itu tidak dipasang dengan gaya yang tepat, maka suatu saat dia akan jatuh ke bumi ya. Karena gerakan roket itu dia pasti akan melengkung seperti ini ya, dan dia akan jatuh. Nah, para orang-orang di NASA ya atau di Tesla atau di apapun itu, mereka mencoba untuk meluncurkan roket itu supaya ketika roket itu jatuh, dia tidak pernah kena permukaan bumi. Maksudnya gimana gitu ya. Jadi bumi itu kan dia ini ya, apa namanya? Melengkung gitu ya. Bumi itu kan nah buminya kan bulat ya. Nah, kalau misalnya kita melempar benda gitu ya, misalnya di sini ada benda gitu ya. Kalau kita lempar kan pasti dia akan jatuh ke sini ya. Nah, kemudian kita coba lempar dengan tenaga atau dengan gaya yang lebih kuat ya, maka dia akan jauh, tapi juga pasti akan turun ke bawah. Kita coba lagi turun ke bawah. Nah, roket itu dilempar ya, dengan gaya yang menyebabkan ketika dia jatuh, jatuhnya itu mengikuti lengkung bumi.
Jadi ketika dia jatuh, dia mengikuti lengkung bumi gitu ya. Jadi nggak pernah jatuh akhirnya gitu ya. Nah, jadi dia jatuhnya tuh mengikuti lengkungnya bumi gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ya, bumi itu bulat ya, maka roket itu tidak akan pernah jatuh. Kenapa? Karena jatuhnya sesuai dengan lengkungnya bumi ya. Jadi dia mau jatuh tapi nggak pernah ketemu sama permukaan bumi ya. Nah, akhirnya dia muter terus ya, muter terus ya, muter terus gitu ya, muter. Nah ini digunakan dalam aplikasi satelit ya. Nah jadi satelit itu, ya, jadi sebenarnya satelit itu tidak melayang, tapi satelit itu jatuh ya, jatuh ke bumi. Tapi karena kecepatannya dia kecepatannya itu menyebabkan si satelit itu jatuh tapi tidak pernah sampai ke tanah ya. Karena ya itu tadi dia muter terus gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan si satelit itu tidak bisa jatuh ke bumi. Padahal dia jatuh ya. Jadi jatuhnya itu dia ya jatuh tapi nggak pernah nemu lengkungan bumi itu loh. Jadi lengkungan bumi itu menyebabkan jadi buminya itu tidak satelitnya itu tidak tidak jatuh tapi tidak mengena kepada permukaan bumi karena jatuhnya itu sesuai dengan lengkung bumi. Gitu ya. Nah untuk bisa sampai ke situ maka kita harus tahu eh, harus sampai di percepatan yang bisa mengakomodasi satelit itu tidak jatuh ke bumi. Ya. Jadi harus menggunakan gaya tertentu. Nah gaya tertentunya berapa? Ya nanti dihitung menggunakan roket ya atau berapalah tenaga itu yang diperlukan sehingga bisa sampai muncul angka tersebut. Nah, itu adalah salah satu aplikasi ya daripada hukum Newton 2 ya. Jadi hukum yang sangat sederhana ini ternyata bisa membuat banyak orang banyak orang bisa merasakan internet gitu ya karena ada satelit atau mungkin bisa merasakan komunikasi gitu ya karena adanya satelit ya. Berangkat dari rumus yang hanya simpel ini gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk hukum kedua Newton ya. Ini kalau saya agak cepat mohon maaf ya, karena saya juga harus kejar waktu gitu ya. Karena akan banyak sekali rumus ya pada hari ini gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke sudah ada 2 hukum Newton ya, 1, 2. Nah, sekarang hukum Newton yang ke 3 ya. Nah, hukum Newton yang ketiga itu apa ya? Jadi hukum Newton yang ketiga itu adalah hukum aksi reaksi ya. Hukum aksi reaksi ya. Ya, jadi hukum aksi reaksi ya. Jadi hukum aksi reaksi itu ketika kita memberi maka kita akan menerima hal yang sama. Gitu ya. Itu kalau kalau kita ya yang sebagai objek ya. Tapi kalau benda itu seperti ini gitu ya. Oke, sebelum ke situ, nah gini aja ya. Jadi gaya itu kan bermacam-macam ya. Ada gaya, ya gaya pada umumnya F tadi gitu ya. Tapi kan gaya ketika dia punya arah tertentu ya, yang diakibatkan karena suatu hal tertentu, maka dia akan menjadi gaya apa gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan gaya gravitasi ya. Ya, gaya gravitasi gitu ya. Nah, ya ini sama juga satuannya Newton ya. Tapi karena dia arahnya menuju pusat bumi, maka dia disebut dengan gaya gravitasi gitu ya. Nah, ini simbolnya G besar ya. Nah, kemudian gaya itu kan menyebabkan adanya percepatan. Ya kan? Tadi kan ketika benda itu diam, kemudian kita beri gaya, maka benda itu akan bergerak dengan percepatan tertentu gitu ya. Nah, karena yang ini saya katakan adalah gaya gravitasi gitu ya, maka benda itu juga akan mendapatkan percepatan. Nah, cuman karena temanya gaya gravitasi, maka percepatannya pun namanya juga percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ya. Nah, satuannya pun juga sama ya, meter per second kuadrat ya. Ya, jadi
Gaya itu di mana-mana sama ya. Gaya itu di mana-mana sama, cuman temanya aja berbeda ya, namanya berbeda gitu ya. Satuan itu tetap sama. Cuman karena gravitasi, jadi ada gaya gravitasi, ya. Ada percepatan gravitasi. Nah, kemudian juga ada gaya berat ya. Gaya berat itu di lambangnya adalah W ya, gaya berat ya. Nah, jadi kalau kita di pasar, kita kan sering, Bu ini beratnya berapa? Kita mau beli mangga misalnya, Bu ini eh, beratnya berapa? Oh 2 kilo. Terus kita muncul harga gitu ya. Nah sebenarnya itu salah ya. Jadi kalau kita di pasar, yang dimaksud dengan kilogram itu adalah massa gitu ya. Nah tapi kalau di fisika itu kita harus membedakan ya, mana massa dan mana berat. Ya. Kalau massa itu dia besaran skalar ya, dia tidak punya arah. Tapi kalau berat itu dia punya arah ya. Dan arah gaya berat itu pasti ke pusat bumi ya. Atau kalau kita ada di Jupiter ya, di planet Jupiter, maka gaya berat itu juga mengarah ke pusat planet Jupiter gitu ya. Nah, itu gaya berat gitu ya. Nah, gaya berat juga sama ya. Dia Newton ya satuannya. Nah, W di sini adalah way gitu ya. Way gitu ya. Nah, W itu atau W itu bermakna weight ya atau berat gitu ya. Sedangkan kalau M ya itu massa ya. M itu kan massa, satuannya kilogram. Nah, maka massa dan berat ini adalah hal yang berbeda, satuannya berbeda gitu ya. Nah, M itu dari kata mass ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia mass jadi massa gitu ya. Ya. Oke ya. Nah, itu ya gaya berat. Nah, kemudian gaya berat itu rumusnya adalah M dikali G gitu ya. Nah, kalau kalau di hukum Newton kan F kali F sama dengan M kali A. Tapi kalau gaya berat M kali G gitu ya. Jadi sama saja ya. Jadi W ini juga gaya ya. M tetap massa, G tetap percepatan gravitasi. G ini percepatan gravitasi di analog dengan A, yang mana A ini adalah percepatan. Jadi M meter per second kuadrat, ini adalah massa, kilogram ya. Nah, ini adalah Newton. Nah, ini ya W sama dengan M kali G gitu ya. Nah, jadi misalnya gitu ya, misalnya saya punya ada meja ya, ini saya pakai warna merah. Nah, misalnya saya punya meja di sini ya. Nah, kemudian di meja ini saya letakkan sebuah balok gitu ya. Nah, saya letakkan sebuah balok warna hijau aja. Ada balok di sini ya. Nah, balok ini masanya adalah 2 kilo misalnya ya. Nah, jadi masanya adalah 2 kilo ya. Jadi massa di sini adalah 2 kilo ya. Diketahui ya, diketahui massa sama dengan 2 kilogram gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa berat benda tersebut ya. Nah, berapa berat benda tersebut gitu ya. Nah, berarti simpel ya. Karena yang ditanya adalah berat benda, maka yang dicari adalah W gitu ya. Yang mana W adalah M dikalikan dengan G ya. M dikalikan dengan G ya. Nah, M sama dengan 2 kilogram. Nah, nilai G bisa bermacam-macam ya. Ada 9,8 meter per second kuadrat, ada 9,81. Nah, tapi untuk biar gampang ya, sesi kali ini saya pakai 10 ya. Nah, ini kalau di SMA, SMP pakainya 10 ya, biar ngitungnya gampang gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, cuma ngitung gitu ya. Tapi nanti kalau waktu mengerjakan soal atau ujian atau mungkin bekerja gitu ya, bekerja di mana lah di Citylink atau di Garuda Indonesia ya, ini malah sebut merek ya. Ya itu mungkin nanti gravitasinya mereka pakai yang benar gitu ya. Mungkin 9,8 berapa gitu ya. Mereka pokoknya semakin semakin kita ada di tempat yang aplikatif ya di dunia kerja itu
angka itu pasti akan semakin tepat gitu ya. Tapi kan kalau ini kan kebutuhan belajar ya, ya nggak masalah kalau kita pakai yang simple ya. Namun juga belajar gitu ya. Tapi kan konsepnya sama. Ya, jadi M dikalikan dengan G ya, G-nya kita pakai yang 10 ya, berarti 20 Newton gitu ya. Nah, jadi benda ini tadi ya, balok ini tadi dia memiliki berat ya, adalah 20 Newton. Arahnya kemana? Sudah pasti ke bawah ya. Dalam hal ini bawah itu maksudnya pusat bumi gitu ya. Jadi saya gambar ke sini ya arahnya ya. Nah, 20 Newton gitu ya. Nah, ini kan gambarnya seperti ini ya. Padahal tadi dikatakan ya, bahwa kalau misalnya ada benda diam, kemudian dia mendapatkan gaya, pasti benda itu akan bergerak gitu ya. Nah, tapi nyatanya enggak itu Pak gitu ya. Benda itu kalau saya letakkan di meja, bendanya enggak bergerak gitu, bendanya tetap diem. Nah, berarti bohong dong Pak. Berarti teori ini salah gitu ya. Gitu ya. Oh, tidak seperti itu gitu ya. Jadi benar bahwasanya kalau ada benda diam dikenai gaya, dia itu pasti akan bergerak ya. Kecuali resultan atau sigma gaya itu adalah nol gitu ya. Jadi kalau misalnya ada benda gitu ya, saya tarik ke sini 10 Newton. Nah, kalau cuma gini pasti dia akan bergerak ke kanan gitu ya. Karena ada 10 Newton. Tapi kalau misalnya saya dan Mas Diki Faruk gitu ya. Saya eh, apa eh, ke kanan 10 Newton, Mas Diki ya juga 10 Newton ke kiri. Berarti kan sigma F-nya sama dengan 0. Nah, dia akan diam gitu ya. Karena sigma F-nya sama dengan 0. Nah, hal ini juga sama terjadi di benda ini. Nah, pertanyaannya gaya apa ya? Gaya apa yang menyebabkan benda 2 kilogram ini tidak bergerak ke bawah, tapi dia tetap tetap ada di meja itu. Nah, jawabannya adalah karena adanya gaya yang menahan benda ini gitu ya. Apa yang menahan? Yang menahan adalah gaya normal ya. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang tidak terlihat, tapi sebenarnya ada. Ya gaya berat juga tidak terlihat ya, tapi gaya normal ini yang menyebabkan ketika kita menaruh benda di atas suatu meja misalnya, maka benda itu tidak ke bawah. Nah, jadi ada gaya normal yang menyebabkan si benda ini dia tetap ada di sini ya. Yang dinamakan dengan gaya normal ya. Nah, gaya normal ini saya akan gambar dengan warna biru ya. Nah, arah gaya normal adalah dia tegak lurus ya. Dia tegak lurus dari bidang tempat benda itu berada. Nah, karena katakanlah permukaan meja ini lurus ya. Permukaan meja ini lurus, maka gaya normalnya adalah ke atas ya. Ini saya buat titik-titik gitu ya. Karena ini adalah gaya yang tidak secara langsung kelihatan ya. Tapi ada gitu ya. Yang mana gaya normalnya adalah sama dengan gaya normal itu N ya. Ini adalah 20 Newton gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan benda bermasa 2 kilogram ini dia tidak bergerak ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya yang menahan. Karena ada gaya yang menahan. Berapa? Besarnya 20 Newton gitu ya. Nah, ini adalah prinsip daripada aksi reaksi gitu ya. Jadi kalau ada benda diam atau diam dia di suatu tempat, jadi katakanlah di atas meja ini, ya dia memang ada gaya ya, ada gaya ke bawah dan ke atas. Ke bawah disebabkan oleh gaya berat ya. Ini saya tulis ya, gaya berat. Gaya berat ini sebagai aksi ya, sebagai aksi. Sedangkan gaya normal itu sebagai reaksi ya, reaksi itu ya. Nah, reaksi gitu ya. Nah, jadi sekarang clear gitu ya konsepnya. Kalau benda itu diam, ketika dia mendapatkan gaya, pasti dia akan bergerak gitu ya. Tapi kalau khusus untuk yang benda yang ada di atas meja ini,
dia kena gaya 20 Newton beratnya gitu ya. Tapi kok nggak bergerak karena ada gaya normal yang besarnya sama gitu ya. Ya ini 20 Newton gitu ya. Dalam hal ini 20 Newton gitu ya. Yang mana gaya berat itu sebagai aksi dan gaya normal itu sebagai reaksi gitu ya. Nah, kemudian apakah misalnya apa gitu ya. Misalnya saya nah misalnya gitu ya. Case yang kedua ya, case yang kedua. Misalnya saya punya benda gitu ya. Ini mejanya sama, ya, mejanya sama. Nah, kemudian ini ada ya mejanya sama ya. Ya walaupun gambarnya beda tapi ini sama gitu ya. Kemudian Pak, saya ganti bendanya nggak 2 kilogram, tapi saya ganti pakai apa gitu ya. Pakai motor Pak. Gitu ya. Jadi motor tak taruh di atas ini ya. Jadi ada motor sini misalnya. Motornya nggak motor biasa, dia motor Kawasaki gitu. H2R gitu ya. Harganya 1 miliar, itu kan berat itu ya. Ini motor gitu ya. Gambarnya gimana ya motor ya? Ya, ya gambar Kawasaki lah ya. Jadi motor lah saya nggak tahu gambar gimana. Nah gitu ya. Ini gambar motor gitu ya. Nah, Kawasaki itu berapa ya? Beratnya Kawasaki ya. Coba kita lihat. Eh, Nah, bobotnya 216 kilo ya. Kawasaki H2R ya. Kalau harga nanti bisa cek sendiri ya. Nah, ini bobotnya 216 kilogram. Berapa? 216 kilogram ya. Nah, berarti kan ini ya 216 kilogram. Kemudian berarti W-nya ya atau beratnya adalah 216 dikali percepatan gravitasi ya. Nah, berarti 2160 Newton ya. Nah, berarti si Kawasaki H2R ini ya yang diletakkan di atas meja itu beban atau beratnya adalah 2160 Newton. Nah, terus Bapak berarti gaya normalnya adalah sama Pak gitu ya. Gaya normalnya adalah 2160 Newton. Nah, secara teori, iya, gaya normalnya adalah segini. Ya, tapi kenyataannya adalah apakah meja itu mampu? Apakah meja itu mampu untuk menahan benda itu? Ya, kalau saya rasa sepertinya nggak mampu gitu ya. Karena ini katakanlah meja dari triplek gitu ya. Sudah pasti dia akan break ya. Dia pasti akan putus ya. Akan ya fracture lah ya. Ini di nanti ya di mekanika bahan itu akan dijelaskan ya. Sebuah benda itu kalau diberikan beban sekian, kira-kira dia akan rusak atau tidak. Ya, karena setiap material pasti punya kemampuannya masing-masing gitu ya. Dan pada hal ini saya menggunakan kayu ya. Kayu sepertinya tidak akan mampu ya, apalagi kayu katakanlah kayu triplek gitu ya. Itu kan pasti tidak mampu ya, tidak mampu untuk menahan beban sebesar ini. Hingga pada akhirnya karena gaya normalnya itu tidak mampu untuk bisa sampai setinggi ini, ini tidak mampu ya, tidak mampu ya. Nah, tidak mampu maka yang terjadi adalah si meja ini dia break ya atau rusak ya. Nah kalau mejanya ini rusak patah, kira-kira motornya bergerak kemana? Ke bawah gitu ya, ke bawah. Dia bergerak ke bawah karena apa? Eh, Sigma F-nya itu tidak sama dengan nol, ya, karena gaya normalnya itu tidak mampu untuk menahan beban sebesar ini ya, tidak mampu meja ini menahan beban Kawasaki H2R gitu ya, yang bebannya tadi ya 216 kg masanya gitu ya. Dan karena ini patah, maka dia akan jatuh ya motornya ini gitu ya. Dia akan jatuh kemudian jatuh ke tanah gitu ya, ke tanah. Nah, ketika ke tanah kok dia nggak masuk ke dalam bumi, Pak. Nah, karena tanahnya itu atau bumi itu memiliki kemampuan yang luar biasa ya untuk menahan gaya normal dari benda apapun yang ada di dunia ini gitu ya.
Jangankan Kawasaki H2R ya, dia nahan gunung Merapi, Gunung Semeru ya, Gunung Everest itu bisa itu. Karena gaya normal yang mampu ampuh ya, atau yang mampu ditahan oleh oleh bumi itu luar biasa gitu ya. Jadi ya kita harus bersyukur gitu ya. Allah menciptakan sebuah planet yang dia mampu untuk menahan gaya normal sebesar itu. Karena kalau kita ke planet Uranus ya, atau Saturnus atau Uranus ya, dia itu tidak punya tanah ya. Jadi planet sebesar itu tuh semuanya gas gitu ya. Jadi kalau kita ke situ ya kita nggak bisa berdiri di tanahnya planet itu ya, karena semuanya itu adalah kumpulan daripada gas. Gitu ya. Nah itu ya. Nah oke, kemudian misalnya ada lagi ini, nah gini ya. Ini misalnya atap gitu ya, atap, kemudian ini ada beban ya, ini tali ya, ya ini tali. Nah ini beban misalnya 1 kilo. Nah berarti 1 kilogram ini kan dia punya berat ya. Nah, berarti W-nya ke bawah ya, W-nya sama dengan langsung aja ya 10 Newton. Berarti beban ya yang diterima tali ini berapa? Ya, karena katakanlah benda ini tidak bergerak, maka beban yang diterima tali ini adalah juga sama ya. Jadi beban yang diterima tali ya, yang diterima tali ini ya, juga sama dengan 10 Newton gitu ya. Nah, tapi kalau untuk tali nanti biasanya bukan pakai gaya normal ya, tapi pakainya T. Ya, T itu tension ya. Jadi tensionnya sama dengan T sama dengan 10 Newton. Nah, nanti juga akan dibahas itu ya di mekanika kekuatan bahan ya. Ada sebuah tali ya, atau mungkin kawat atau tali baja atau apapun diberi beban, nanti kira-kira gimana? Putus atau tidak gitu ya. Kalau misalnya tidak putus, dia melar atau tidak gitu ya. Kalau dia melarnya seberapa panjang? Nah, gitu. Atau mungkin dia tidak putus, tapi ternyata ada kemungkinan 5 tahun lagi dia putus. Nah, itu kan menjadi hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Kita sebagai seorang insinyur ya, kita harus tahu kira-kira benda seberat ini atau benda dengan massa tertentu kita taruh atau kita kaitkan dengan suatu tali, kira-kira tali yang pas apa gitu ya. Oh, kita pakainya tali ini aja Pak, dari titanium gitu. Itu kuat. Oh ya silahkan, tapi titanium mahal gitu. Terus akhirnya disuruh tali yang lebih murah. Wah, yang murah adanya aluminium Pak. Oh, tapi aluminium nanti nggak kuat. Wah, pikir lagi gitu ya. Jadi seorang insinyur itu harus tahu ya, kira-kira yang cocok yang mana ya. Kalau kuat mahal ya jangan, tapi kalau murah tidak kuat ya jangan juga. Jadi harus harus tahu banyak hal gitu ya, harus tahu banyak hal. Kira-kira yang harganya sesuai, kemudian peruntukannya pun juga sesuai gitu ya. Nanti kalau masalah kekuatan itu nanti dipelajari di mekanika kekuatan bahan. Kalau untuk harga, kemudian dan sebagainya itu nanti ada di mata kuliah proses pemilihan bahan gitu ya. Tapi itu nanti di semester yang atas ya. Kita hanya fisika dasarnya dulu aja. Kita tahu konsepnya. Oke. Oke, kemudian ada lagi ya, satu lagi gitu ya. Jadi ini untuk yang hukum Newton sudah selesai ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita membahas perintilan-perintilan ya. Ada bermacam-macam gaya gitu ya. Nah, ada gaya tadi ya, gaya berat, kemudian ada gaya normal, ada gaya tension ya, tarikan ya. Nanti ada gaya kompres ya, compression ya. Compression gitu ya. Tapi T sama compression ini sama ya. Kalau T itu talinya ditarik gitu ya. Kalau compression itu ditekan ya. Tapi kalau tali ditekan kayaknya jarang ya. Nah, kita akan banyak bahas di tension ya, karena compression itu nanti di teknik sipil ya. Tapi kalau di tension atau tarikan itu banyak dibahas di teknik mesin ya. Nah, kemudian satu lagi ya, ada namanya gaya gesek ya. Nah, gaya gesek gitu ya. Nah, gaya gesek ini dia
satuannya. Simbolnya F ya. F kecil ya. Iya sih. F kecil ya. Nah, F kecil ini maksudnya friction ya. Nah, friction ya. Satuannya apa? Ya Newton juga gitu ya. Satuannya Newton. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah F sama dengan mu dikali N ya. Jadi mu ini adalah konstanta ya. Konstanta permukaan ya. Konstanta kekasaran ya, kekasaran permukaan. Sedangkan N adalah gaya normal ya. Nah, tadi kita sudah dibahas ya gaya normal gitu ya. Nah, ini simpel sebenarnya ya. Jadi gaya misalnya ya, ini ada lantai ya, dan lantainya dia bergelombang gitu ya. Nah, kalau bergelombang pasti dia ada gesekan dong ya. Apalagi kalau misalnya yang ditarik adalah balok gitu ya, pasti di bawahnya itu ada gesekan. Nah, kemudian ketika saya tarik gitu ya, tarik dengan gaya F ke arah kanan, maka ketika lantainya itu dia kasar, ya, maka dia akan memiliki koefisien gravitasi mu gitu ya. Nah, arah gesekan itu pasti berlawanan arah dengan arah gaya yang kita berikan. Kalau misalnya kita memberikan arah gaya ke kanan, ya, maka gaya gesek itu ya, gaya geseknya itu pasti arahnya ke kiri ya. Nah, ini F kecil gitu ya. Nah, F kecil adalah mu dikalikan dengan N. Nah, misalnya ya ada lantai ya. Koefisien gesekannya adalah sama dengan misalnya mu-nya lantai ini adalah 0,3 ya. Nah, mu ini nanti ada diketahui ya. Jadi kita tidak perlu mencari ya, karena ini bisa dicek nanti di di Google atau dimanapun lah. Misalnya kekasaran material ini itu berapa gitu ya. Kalau misalnya di kekasarannya ini nanti ada koefisiennya berapa. Tapi ini nanti diketahui di soal ya. Jadi bukan hal yang kita harus cari. Jadi mu ya. Mu itu tulisannya gini ya. Mu. Nah, gini ya. N ya. Misalnya benda tadi masanya adalah 5 kg. Nah, kita diminta untuk berapa sih kira-kira gaya geseknya, gaya gesek ya, friction daripada benda ini gitu ya. Nah, tinggal masukkan saja ya, mu-nya sama dengan 0,3 dikalikan dengan gaya normal. Nah, gaya normalnya ini kan tadi ini ya, dia berlawanan arah dari gaya beratnya ya. Jadi kalau misalnya gaya beratnya 20, maka gaya Newtonnya adalah 20 gitu ya. Selama dia berada di bidang yang tegak lurus ya. Ini kan tegak lurus ya. Jadi arah beratnya ke bawah tepat gitu ya. Atau sejajar dengan sumbu J. Sedangkan untuk mejanya ini dia sejajar dengan sumbu X ya. Jadi dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, N-nya berapa? Ya, kita cari dulu berat daripada benda ini ya. Jadi beratnya adalah beratnya 2M W sama dengan M kali G ya. Sedangkan M adalah 5 kg dan G-nya kita pakai yang gampang aja ya, 10 gitu ya. Berarti kan beratnya adalah 50 Newton. Nah, berarti gaya normalnya juga sama ya. Dia gaya normalnya adalah 50 Newton ya. Bedanya kalau yang gaya normal ya, dia arahnya ke atas ya, sedangkan untuk yang gaya berat dia arahnya ke bawah gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan juga N di sini maksudnya gaya normal ya. Sedangkan N di sini adalah Newton ya, satuan. Jadi harus teliti ya. Ini adalah gaya normal ya. Sedangkan ini adalah satuan ya. Nah, berarti ini mu 0,3 ya dikalikan dengan N. N-nya berapa? 50 ya. Nah, 0,3 kali 50 ya. Berarti berapa nih? Nah, 15 ya. 15 Newton gitu ya. Jadi gaya
geseknya adalah 15 Newton. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sudah tahu nih gaya gesek, ya, gaya gesek daripada benda ini adalah 15 Newton. Nah, kira-kira berapa sih gaya yang perlu kita berikan supaya benda ini bergerak? Apakah 5? Oh, nggak bisa, karena dia tidak melebihi gaya geseknya. Apakah 10? Oh, nggak juga. 10 dia 15, nggak bisa. Apakah 15? Wah, ini baku juga, nggak bisa gitu kan. Nah, sehingga kalau kita ingin menyebabkan benda itu bergerak, ya seenggak-enggaknya 16 lah, 16 Newton ya. Kenapa? Karena 16 Newton ini lebih besar daripada gaya geseknya gitu ya. Jadi ke kanan 16, geseknya 15. Berarti resultannya berapa? 1 Newton. Ya 1 Newton udah bergerak lah gitu ya. Tapi ya percepatannya lambat, kecil gitu ya. Tapi kalau kita mau buru-buru, ya kita beri gaya yang besar ya, misalnya 25 Newton gitu ya. Nah, jadi kalau 25 Newton, nah barulah si benda ini akan bergerak ya. Jadi konsepnya seperti itu ya ketika gaya adanya gaya gesek ya. Jadi supaya bergerak ya, supaya benda bergerak ya, maka F harus lebih besar daripada gaya geseknya gitu ya. Nah, kemudian untuk nilai mu ya, nilai mu itu kok pakainya oke. Nah, nilai mu ya, itu dia berkisar dari 0 sampai 1 ya. Jadi tidak ada mu-nya 2 itu tidak ada. Jadi 0 sampai 1 ya. Nah, mu 0 itu apa kira-kira? Jadi apa yang menyebabkan benda itu tidak memiliki gesekan ya. Jadi mu itu melekat pada permukaan benda ya. Jadi apa sih kira-kira gitu ya? Atau apa yang menyebabkan suatu koefisien gesekan itu dia nilainya 0? Dan apa kira-kira ya atau apa yang menyebabkan koefisien gesekannya itu 1? Nah, nah, langsung saya jawab aja ya, karena tidak membuka sesi pertanyaan. Tapi kok malah saya nanya. Jadi suatu benda ya, itu bisa memiliki gaya gesek yang hampir 0 atau 0 bahkan itu ketika kita beri dengan pelumas ya, atau oli lah gitu ya. Nah, nanti ini oli terkait pelumas ya, nanti akan dipelajari di elemen mesin ya kalau tidak salah ya, karena di elemen mesin nanti akan bicara soal roda gigi ya, akan bicara soal macam-macam rantai. Nah, roda gigi itu kan kalau roda gigi itu kan dia pasti bertemu ya antara gear satu dengan gear yang lainnya. Itu kalau tidak diberi pelumas, dia akan muncul gesekan, nah lama-lama akan aus ya, akan kalau bahasa Jawanya meripil ya, karena saking sering ya bersentuhan gitu ya. Itu pelumas ya. Jadi diberikan pelumas gitu ya. Tapi juga pelumas tidak sempurna ya. Dia hanya bisa menurunkan koefisien gesekan tapi tidak menghilangkan sama sekali. Ya, sebenarnya yang paling bisa menghilangkan itu magnet ya. Jadi kan ada ya apa namanya Shinkansen itu ya. Kereta Shinkansen itu kan dia menggunakan konsep magnet yang menyebabkan kereta dan relnya itu ngambang gitu ya. Jadi keretanya ngambang di atas rel. Nah, itu kan karena ada apa ya? Karena ada konsep magnet di sana gitu ya. Magnet di sana. Jadi sama-sama menggunakan kutub yang sejenis itu kan magnet kan akan tolak menolak ya. Nah, itu dimanfaatkan itu menyebabkan si Shinkansen itu dia bisa bergerak sangat cepat karena friksi antara kereta dan rel itu nol ya. Tapi tetap ada friksi lainnya ya dengan udara misalnya. Tapi untuk udara itu nanti akan dibahas di mata kuliah mekanika fluida ya dan aerodinamika ya. Jadi gesekan yang terjadi akibat pertemuan antara benda dan udara atau gas atau fluida gitu ya. Nah itu. Nah itu kalau untuk yang nol ya. Kalau satu kira-kira apa? Apa nih yang menyebabkan gesekan itu satu gitu ya. Jadi yang menyebabkan gesekan itu satu itu lem ya. Lem gitu ya. Jadi lem itu kan nempel ya.
Nah, benda misalnya foto dan kertas. Kalau foto dan kertas tidak dikasih lem, fotonya kita beri gaya masih bisa gerak gitu ya. Jadi apa namanya, kertasnya tetap diam, kemudian fotonya bisa kita geser. Tapi kalau sudah dikasih lem, wah itu koefisien gesekannya satu. Koefisien gesekannya satu ya. Kalau kita gerakkan fotonya karena sudah dilem dengan kertas, maka kertasnya juga ikut bergerak gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya, koefisien gesekan satu ya. Jadi kalau untuk yang nol itu pelumas atau magnetik gitu ya. Tapi kalau untuk yang gaya apa, koefisiennya satu itu adalah lem gitu ya. Oke. Ya itu ya pertemuan kita pada hari ini ya. Mohon maaf, saya sangat mohon maaf ya kalau misalnya terlalu cepat karena memang untuk hari ini agak banyak dan saya juga harus mengejar waktu ya, bermacam-macam waktu yang harus saya kejar. Jadi saya ucapkan terima kasih ya kepada mahasiswa ya, ada kurang lebih 20 orang ya, 20 orang yang join pada sesi hari ini. Dan nanti tetap akan sudah saya rekam dan tetap akan saya share di psikologi ya. Dan juga terima kasih khusus untuk Mas Diki Faruk ya, yang dari tadi sudah on kamera ya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian tadi ada Mas Bara Gufron juga, yang dia sempat on, tiba-tiba hilang lagi ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya sudah lihat gitu mukanya. Dan juga mungkin teman-teman yang lain ya, mahasiswa yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya, karena yang tidak bisa saya ingat mukanya ya karena lagi off ya. Itu mungkin ya karena kuota dan sebagainya. Ya tapi intinya saya ucapkan terima kasih yang sudah menemani saya pada pertemuan hari ini. Dan mohon maaf tidak ada pertanyaan, saya buka. Kalau mau bertanya nanti bisa silakan di psikologi atau kalau butuh buru-buru jawaban bisa langsung tanya saya via WhatsApp. Ya. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.